Telkomsel adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ponsel yang telah berdiri sejak tahun 1996. Pada bulan April 2009, perusahaan ini terdaftar di Bursa Saham Indonesia sebagai perusahaan go public dengan kode TRIO. Perlu dicatat pada awal pencatatan, perusahaan ini merupakan salah satu pemain terbesar dalam distribusi ponsel. Hal ini dibuktikan dengan berhasil membuka 56 gerai penjualan handphone yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan meningkatnya pendapatan perusahaan hingga 100%, serta kenaikan 500% saldo bersihnya dalam 5 tahun saja setelah listing di bursa saham. Akan tetapi, perjalanan Telkomsel tidak selalu mulus. Pada tahun 2015, perusahaan ini pertama kalinya mengalami penurunan yang sangat signifikan, terjadi hingga 84% dalam waktu 2 tahun saja. Bahkan laba bersih turun hingga 200%, serta penurunan aset hingga 90% dalam kurun 1 tahun. Penurunan ini terjadi bukan tanpa alasan. Pertama yaitu penghapus piutang, yang kedua penghapusan uang muka, dan ketiga penghapusan persediaan yang telah usang. Karena trio ini menjual produk yang tidak laku di pasaran seperti Lenovo, Nokia, dan lain-lainnya, sehingga produk-produk yang telah usahanya tidak laku terjual di pasar. Perusahaan juga memperoleh berbagai jenis pendanaan dari pihak eksternal seperti bank dengan kondisi perusahaan yang kurang baik pada tahun 2015. Perusahaan harus merestrukturisasi semua hutangnya hingga sahamnya mendapatkan status suspend di Bursa Saham Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kami akan membahas mengenai kasus kegagalan kredit yang dialami oleh PT Telkomsel. Pada tahun 2015, perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari berbagai bank, mulai dari kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa bank yang memberikan fasilitas kepada perusahaan, diantaranya ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank ANZ, dan bank lainnya. Kami menilai pada tahun tersebut, perusahaan sebenarnya tidak membutuhkan kebutuhan kredit modal kerja, tetapi tetap saja terdapat bank yang memberikan kredit modal kerja kepada perusahaan sehingga menyebabkan kondisi overfinancing. Bank tersebut diantaranya ada Bank Mandiri, BNI, dan Bank ANZ. Sehingga pada akhir tahun 2015, perusahaan menyatakan ketidakmampuan membayar seluruh utangnya yang tertuang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 4 Januari, pihak Bursa Efek Indonesia atau BI melakukan suspensi atas saham perusahaan dikarenakan adanya isu penundaan kewajiban pembayaran yang dilakukan. Namun kemudian BI mencabut status suspensi tersebut dikarenakan para debitur sudah menyetujui kesepakatan restrukturisasi yang tertuang dalam PKPU serta perjanjian perdamaian. Kemudian ternyata selain utang, pihak perusahaan juga menyatakan ketidaksanggupan membayar atas 2 surat utang, yaitu surat utang obligasi. Kemudian perusahaan menawarkan solusi kepada para debitur dengan melakukan konversi saham dengan melakukan konversi dari surat utang ke saham perusahaan induk. Kemudian para pemegang obligasi akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut, dan hingga saat ini perusahaan terus melakukan upaya untuk melunasi utang-utangnya kepada para debitur. Pada tahun 2018, laporan keuangan perusahaan mendapatkan opini disclaimer dari auditor independen. Auditor menilai bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Padahal pada tahun tersebut perusahaan masih berupaya untuk melunasi kewajibannya, baik itu kepada bank, supplier, ataupun pihak lainnya. Hal yang sama terjadi pada laporan keuangan perusahaan di tahun 2019, di mana auditor masih menilai bahwa perusahaan belum memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya hingga laporan keuangannya masih beropini disclaimer. Atas opini dari auditor tersebut, saham perusahaan saat ini masih disuspensi oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Untuk mencabut status suspensi tersebut, pihak perusahaan harus mengeluarkan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Namun hingga saat ini pihak perusahaan belum bisa untuk mengeluarkan laporan keuangan tersebut. Pihak Bursa Efek Indonesia atau BI sudah memberikan peringatan kepada perusahaan karena suspensi sahamnya sudah lebih dari 24 bulan hingga ada kemungkinan saham perusahaan dikeluarkan dari bursa atau delisting.
Pada kasus kegagalan kredit di PT Telkomsel OKT Tbk, kami memposisikan diri sebagai Bank BCA atau sebagai point of view atau sudut pandang dari Bank BCA karena kami menilai bahwa pemberian kredit dari Bank BCA ini merupakan pemberian yang paling menarik jika dibandingkan oleh bank-bank lain. Dengan spesifikasi pemberian kredit yaitu dua fasilitas kredit, yaitu yang pertama pada tanggal 10 September 2015 Bank BCA memberikan fasilitas time loan revolving senilai 65 miliar. Tercatat pagu atau limit dari pinjaman ini adalah sebesar 75 miliar dengan agunan atau jaminan yaitu berupa piutang usaha dan persediaan perusahaan. Tercatat utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2016. Dan pinjaman kedua yaitu berupa fasilitas kredit rekening koran yang memiliki saldo atau outstanding sebesar 50 miliar rupiah dengan limit atau pagu sebesar 50 miliar dengan jaminan berupa piutang usaha dan persediaan yang diberikan pada tanggal 10 September 2015. Dan pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal yang sama yaitu 10 Mei 2016. Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan bahwa pihak Bank BCA telah menyetujui untuk menunda pembayarannya dengan saldo total kedua pinjaman berupa 115 miliar rupiah. Berdasarkan hal tersebut, fasilitas ini termasuk pada skema restrukturisasi perusahaan yang termasuk pada tranche A yang akan dilunasi dengan angsuran selama 7 tahun. Dan pada akhirnya, pada tahun 2022, Bank BCA memutuskan untuk menghapus bukukan saldo utang PT Telkomsel OKT Tbk atau write-off. Hal ini dikarenakan Bank BCA berusaha untuk menjaga kestabilan non-performing loan atau rasio NF non-performing loan mereka karena hal ini sangat berkaitan dengan reputasi bank mereka ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah yang kami lakukan mengapa peristiwa ini dapat terjadi yaitu terdapat 4 poin, yaitu diantaranya pertama ada over optimize. Kami menilai bahwa pihak bank terlalu optimis dalam melakukan proyeksi terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban di masa yang akan mendatang. Hal ini dibuktikan dengan tahun 2013 Bank BCA masih menyetujui perpanjangan atas dua fasilitas kredit yang diberikannya, namun pada akhirnya di tahun yang harusnya perusahaan membayar kewajibannya, perusahaan mengalami kerugian dan juga cash flow yang tidak optimal. Poin kedua yaitu kompetensi, yaitu berupa kecerobohan yang dilakukan pihak Bank BCA karena kami menilai bahwa aset perusahaan seperti persediaan dan piutang usaha dari PT Telkomsel OKT Tbk memiliki potensi yang kurang baik di masa yang akan mendatang. Sedangkan berdasarkan dua aset tersebut, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari kedua tersebut. Namun berdasarkan persediaan, kami menilai bahwa persediaan dinilai sudah rusak dan sudah tertinggal zaman. Dan juga piutang usaha yang tidak produktif dan tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu lack of supervising, yaitu kami menilai bahwa Bank BCA tidak melakukan pengawasan yang efektif terhadap PT Telkomsel OKT Tbk karena sejauh sepemahaman yang kita tahu bahwa kejadian kredit macet atau kredit bermasalah ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, namun terdapat indikasi atau tanda-tanda di awalnya. Kami menilai bahwa Bank BCA tidak peka terhadap hal tersebut dan seharusnya dapat lebih memperhatikan terkait hal tersebut. Dan poin keempat atau poin terakhir yaitu poor of selection risk. Kami menilai bahwa Bank BCA dinilai kurang mampu dalam menilai risiko yang ada sebelum pemberian keputusan kredit. Hal ini dapat kita temukan karena penjaminan atas kredit tersebut yaitu berupa piutang usaha dan persediaan yang kami menilai bahwa piutang usaha perusahaan tidak dikelola dengan baik atau dengan efektif. Akibat kelalaian pihak BCA dalam proses pemberian kredit kepada PT Telkomsel OKT Tbk sehingga menyebabkan beberapa dampak yang harus dirasakan oleh pihak Bank BCA. Yang pertama tentunya kerugian finansial, di mana Bank BCA mengalami kerugian finansial karena harus menghapus bukukan utangnya dari PT Telkomsel OKT Tbk sebesar 532 miliar rupiah. Kemudian reputasi bank menurun diakibatkan adanya penghapus bukuan yang dilakukan oleh pihak Bank BCA yang akan mempengaruhi kepercayaan investor untuk berinvestasi kepada bank.
Kemudian yang terakhir yaitu Bank BCA kehilangan peluang, di mana seharusnya BCA dapat mendapatkan keuntungan jika Bank BCA memberikan kreditnya kepada perusahaan dengan kualitas kredit yang baik, sehingga dana mereka tidak tertahan di perusahaan dengan kualitas kredit yang buruk. Tidaknya terdapat 4 pihak yang dirugikan pada kasus kegagalan kredit PT Telkomsel OK Tbk, yaitu yang pertama, bank pemberi fasilitas. Hal ini sudah pasti terjadi pada bank pemberi fasilitas seperti Bank BCA dan juga Bank BNI. Kedua bank ini memutuskan untuk melakukan tindakan penghapusan bukuan atau write-off pada PT Telkomsel OK Tbk dikarenakan kedua pihak ini sudah melihat tidak adanya potensi pembayaran kembali oleh PT Telkomsel OK Tbk, dan juga rencana restrukturisasi yang terdapat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah disetujui dinilai kurang menguntungkan untuk pihak perbankan. Sedangkan kedua belah pihak diminta untuk terus menjaga rasio NPL-nya untuk menjaga reputasi mereka ke depannya. Yang kedua yaitu investor. Pihak lainnya yang terdampak oleh kasus kegagalan kredit ini adalah sudah pasti investor pada PT Telkomsel OK Tbk yang telah menginvestasikan sejumlah dana mereka pada perusahaan ini. Hal ini dikarenakan saham perusahaan yang masih berada dalam status suspend yang menyebabkan 933 orang atau dengan total kerugian sebesar 1,53 miliar di pasar modal dan dana mereka yang mengendap dan tidak dapat ditarik. Pihak ketiga yaitu berupa pemegang surat berharga atau obligasi. Pada tahun 2016, perusahaan tercatat bahwa tidak mampu untuk melunasi hutang obligasi yang akan jatuh tempo. Seperti halnya investor saham, pemegang surat obligasi dirugikan karena perusahaan memutuskan untuk mengkonversi obligasi mereka menjadi saham, yang mana status saham pada bursa efek masih dalam keadaan suspensi. Pihak keempat atau pihak terakhir yang setidaknya dirugikan yaitu supplier. Supplier menjadi kreditur dalam hal pengadaan inventory untuk perusahaan. Utang usaha yang ditangguhkan pembayarannya memberikan dampak negatif bagi supplier. Operating cycle para supplier dapat terganggu karena pihak perusahaan selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.